Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. OTW pulang dulu. Bab 2661 sampai bab 2664. Ya, fluktuasi ruang yang tidak normal tadi berdampak besar. Tidak mengherankan jika stasiun pemantauan terpengaruh. Cao Tua, tahukah kamu seberapa besar skala anomali luar angkasa ini? Ini akan membuat semua lembaga penelitian di dunia menjadi gila, dan akan mempengaruhi sesuatu di dunia. Jadi semuanya kebetulan, sama sekali tidak ada hubungannya dengan orang lain. Selain itu, kami telah menghilangkan bahayanya, kami hanya percayalah pada fakta yang kita lihat di hadapan kita. Hong Qingchang dan Jiang Ye bahkan berkata, tidak mungkin. Saya tidak percaya orang lain memiliki teknologi seperti itu. Teknologi ini dapat menciptakan anomali di luar angkasa. Itu juga membuat para ilmuwan di seluruh dunia menjadi gila, dan mereka untuk sementara tidak dapat menemukannya. Sumbernya, kata Xiao Liejun, jika mereka benar-benar memiliki teknologi seperti ini. Kita bukan tandingan mereka, selain itu, mereka tidak perlu berurusan dengan kita secara diam-diam. Mengingat statusnya, ia masih belum bisa mengungkapkan posisinya dengan mudah. Tapi dia tetap tidak mengatakannya dengan lantang. Sebenarnya Lu Xiong ingin mendukung pernyataan Cao Ziguo. Kata Cao Ziguo, bagaimana jika seseorang membuat segalanya sempurna, termasuk anomali ruang angkasa? Bagaimana jika mereka semua melakukannya, sebaiknya tidak terjadi apa-apa? Untuk berjaga-jaga, beberapa orang sangat marah. Jika Anda ingin kami mengambil tindakan, berikan banyak buktinya. Ayolah, jangan hanya menebak-nebak, kami bukan nabi. Apa yang terjadi? Lao Cao, bukankah dia menyuruh kita untuk tidak membahas masalah ini? Cao Ziguo menuntut dengan tegas. Saya lebih suka percaya bahwa itu ada. Jangan percaya bahwa itu tidak ada. Akhirnya, dia mendekati Xiao Liejun dan yang lainnya lagi. Ia juga mengirimkan beberapa orang kepercayaannya untuk menghubungi Tian's Mansion. Pertama, kirimkan seluruh tim intelijen Anda untuk memeriksa situasi di depan. Setelah Cao Ziguo menutup telepon, saya juga merasa sesuatu akan terjadi. Teruslah berjuang untuk itu, buru-buru mendesak. Ming Xie Shen telah menyadari kompleksitas situasi. Cepat-cepat tidak ada waktu untuk menjelaskan, hanya beberapa menit lagi. Situasi di sini rumit, izinkan saya memberitahu Anda secara umum. Singkatnya, segera beritahu Daxia dan buat pertahanan menyeluruh, seperti terakhir kali. Lalu beritahu Tian's Mansion dan tunggu, bersiaplah. Dewa jahat terkejut. Hah? Semuanya telah kembali normal. Apakah semuanya baik-baik saja, dan pos pengamatan depan tidak menemukan masalah apapun? Dia juga menyampaikan kembali berita ini kepada Dewa Jahat. Situasinya begitu mendesak sehingga dia tidak banyak mendengar. Tanyakan tentang situasi spesifiknya, Cao Ziguo masih bisa tidur, jadi dia segera menghubungi Ming Xie Shen lagi. Apakah ini berarti sesuatu harus terjadi sebelum semua orang bisa bahagia? Lagi pula, tidak terjadi apa-apa. Setelah Xiao Liejun dan yang lainnya memeriksa situasinya, mereka juga pergi. Cao Tua, pergi dan istirahatlah yang baik, kelainan pada stasiun pemantauan telah teratasi dan dijelaskan dengan sempurna. Namun jika dilihat dari faktanya, saya benar-benar tidak tahu bagaimana mengatakannya. Cao Ziguo ingin katakan sesuatu yang lain, tapi, adapun yang dari organisasi Alkitab, itu semua adalah prediksi, sama sekali saya tidak bisa memberikan bukti substantif apapun. Dia menatap Cao Ziguo sekali lagi, dia tersenyum dan berkata, Cao Tua, apakah kamu lega sekarang? Garis pantainya baik-baik saja, stasiun pemantauan telah dipulihkan. Semuanya dapat ditemukan sampai ke sumbernya. Xiao Liejun tersenyum, itu semua hanya alarm palsu. Tidak perlu tegang, lakukan saja apa yang harus kamu lakukan. Semua orang mulai berkata. Pada saat ini, para profesional mulai menjelaskan, ruang angkasalah yang menemukan anomali tersebut. Ada fluktuasi abnormal di depan. Sekarang lembaga penelitian dan ilmuwan dari berbagai negara, termasuk saya di Daxia, sedang mencari dan mempelajari apa yang terjadi. Itu ada di sana,
Hanya Cao Ziguo yang berdiri di sana dengan bodoh dan bingung. Semua orang berkata satu demi satu. Saya takut setengah mati. Saya pikir terjadi sesuatu. Haha, itu alarm palsu, tidak apa-apa. Ternyata itu adalah alarm palsu. Kerutan di dahi Xiao Liejun dan yang lainnya berangsur-angsur mengendur, dan suasana tegang menghilang. Saya mendengar kabar baik. Lewi menyerang garis pantai. Dalam gerakan besar, gemuruh muncul pada saat yang sama dan menghancurkan semua pos pengamatan depan. Semuanya teratur dan terkoordinasi dengan baik, dikendalikan oleh manusia. Poin kuncinya adalah mereka bukanlah makhluk buas. Ini sungguh mengejutkan. Masing-masing dapat memancarkan gelombang energi, menghancurkan segalanya. Ratusan makhluk super besar tiba-tiba muncul di laut yang tenang tadi. Hancurkan pos pengamatan depan satu persatu. Mereka meletus dengan gelombang energi yang mengerikan. Lewi muncul satu demi satu dari laut, pada saat yang sama. Orang tidak punya waktu untuk bereaksi, tidak ada pesan yang terkirim. Pos observasi di depan langsung hancur, boom, hanya di tingkat laboratorium dewa. Pancaran energi ini sangat kuat dan tidak dapat diproduksi dengan teknologi yang ada. Leviathan tiba-tiba mengeluarkan pancaran energi dari mulutnya. Hai, pos pengamatan segera menemukannya. Apa? Tubuh setinggi 100 meter tiba-tiba muncul. Namun tiba-tiba seekor Leviathan muncul dan muncul ke permukaan. Boom, menara observasi di depan akhirnya menemukan kelainan tersebut. Sepertinya ada sesuatu yang tidak normal. Pos observasi depan Daxia sudah dekat. Sejumlah besar Leviathan telah memasuki sekitar wilayah laut Daxia. Sia hebat, krisismu yang sebenarnya telah tiba. Ketika Ming Xiesen dan yang lainnya mengorganisir para elit dan jagoan untuk datang ke sini untuk meminta dukungan, setelah menerima informasi tersebut, laboratorium dewa secara keliru mengira bahwa tanah terlarang No. 76 telah memahami segalanya dan akan mengambil tindakan terhadap Daxia. Itu pasti, mereka bertindak lebih awal. Bagaimana Daxia bisa komebak sekarang? Bagus, kita benar-benar memiliki waktu, tempat, dan orang yang tepat. Semuanya ada di pihak kita, Tuan X tersenyum. Sepertinya tanah terlarang No. 76 lebih cepat dari Daxia seharusnya lebih kuat dan tajam. Mereka sudah lama menyadari bahwa itu adalah bom asap terakhir kali, dan mereka menunggu kita untuk mengambil tindakan. Haha, ini otak Tuhan yang membuat kesalahan. Perhitungan salah, tanah terlarang nomor 76 bergerak jauh lebih cepat dari yang dia harapkan. Hahaha, Dewa Tanah Terlarang nomor 76 sungguh luar biasa. Dia benar-benar mengambil tindakan, siap untuk mendekati Daxia. Tidak ada peluang untuk sesuatu seperti pos pengamatan ke depan. Inilah peluang untuk menembusnya. Stasiun pemantauan bersifat sangat pribadi dan tidak memiliki kontak satu sama lain. Berbeda dengan stasiun pemantau, laboratorium dewa tidak dapat ditembus dan dikendalikan sama sekali. Pos pengamatan bagian depan saling terhubung dan pertahanannya sangat ketat hingga kedap air. Kedua, Leviathan tidak membiarkan Leviathan menyerang secara langsung, melainkan bersembunyi dan memberikan sinyal palsu ke pos pengamatan depan. Sebenarnya semuanya diatur oleh mereka. Pertama-tama mereka memulihkan stasiun pemantauan utama dan mengirimkan berita pemulihan ke Yanlongwei. Laboratorium Dewa selalu mengawasi situasi, setelah memulai aksi. Cao Ziguo saat ini sama persis dengan Ye Junlin, belum muncul. Masih tidak dapat menemukannya, setelah menyebabkan kerugian besar bagi Daxia, yang lainnya menghilang. Orang terakhir yang menganggur adalah Ye Junlin, itu hanya membuat orang sengsara. Bersenang-senanglah setiap hari, mengapa Anda ikut bersenang-senang? Bahkan perilaku Cao Ziguo tampak agak bodoh bagi mereka. Tidak terjadi apa-apa. Apa yang membuat Anda cemas? Bagaimanapun, situasi yang disebutkan belum terjadi. Namun yang lain tidak peduli. Cao Ziguo segera mengemasi barang-barangnya, membawa orang-orang ke garis depan. Lupakan saja. Saya tidak bisa diam. Jika terjadi sesuatu, kemungkinan besar akan terjadi di garis depan. Saya bisa membantu dari depan. Ini bahkan lebih mengejutkan dari sebelumnya. Membuat semua orang datang untuk memberikan dukungan. Bagaimanapun,
Ming Xiesen memberitahunya bahwa tindakan telah dimulai. Cao Ziguo tidak bisa berkata apa-apa lagi. Orang-orang membicarakan hal ini, sesuatu akan terjadi. Orang-orang di sepanjang garis pantai lari gila-gilaan. Semua orang lari, sesuatu telah terjadi, bencana akan datang. Bernafas saja dapat menyebabkan kerusakan besar. Tapi ini jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kelihatannya sangat mirip dengan yang dibunuh Dacia sebelumnya. Makhluk raksasa ini terlalu menakutkan. Semua orang di kejauhan dapat melihatnya dengan jelas. Saat para Leviathan menginjakan kaki di pelabuhan, para Leviathan datang langsung dari laut menuju daratan Dacia tanpa usaha apapun. Gelombang ini tidak terduga. Setelah membersihkan semua kapal dan rintangan lain di pelabuhan, para Leviathan langsung mendarat. Menjadi neraka di bumi, tak lama kemudian tempat itu menjadi berantakan. Gelombang energi Levidance ini meletus dari tubuhnya, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya secara sembarangan. Boom, boom, berhenti di garis pantai kapal terinjak dan tenggelam ke dasar. Klik, klik, Leviathan pertama telah tiba dan mundur dengan tendangan keras. Para nelayan ini baru saja pergi. Boom, segera terjadi kekacauan di garis pantai, dan semua orang lari. Mereka berteriak sambil berlari, sesuatu yang besar telah terjadi. Sesuatu telah terjadi, satu demi satu. Mereka dengan cepat berlari menuju garis pantai. Meski kita tidak tahu apa itu, semua orang paham bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Lari, bergegas menuju garis pantai dengan kecepatan sangat tinggi. Detik berikutnya, gunung ini mulai bergerak. Boom, banyak orang yang ketakutan saat melihat pemandangan di hadapan mereka. Lalu, apa itu? Hari menjadi gelap gulita. Ketika saya melihat lagi, ada ratusan gunung di depan saya, menutupi semuanya. Namun tiba-tiba hari menjadi gelap. Saat itu masih pagi sekali, dan langit semakin cerah. Mata para nelayan yang hendak melaut tiba-tiba menjadi gelap seperti matahari. Hah, apa itu? Pemandangan ini juga sangat spektakuler. Lebih dari 300 gunung tiba-tiba muncul di laut. Setelah lebih dari 300 Leviathan muncul ke permukaan, mereka tampak seperti gunung. Masih ada Lewi yang berkumpul di laut belakang. Tapi itu belum semuanya. Lebih dari 300 Leviathan semuanya muncul ke permukaan. 300, ratusan jumlahnya, Leviathan ketiga. Leviathan kedua, begitu saya keluar dari laut, badan saya gemetar, dan air laut di tubuh saya meluap-luap, seperti hujan lebat. Panjang 200 meter, tinggi 100 meter, Leviathan muncul. Tabrakan, tabrakan, para Leviathan tidak melambat sama sekali dan langsung bergegas menuju garis pantai. Dua kapal lainnya juga sama, mereka langsung terguling oleh hantaman cepat Leviathan. Langsung terbalik dan tenggelam ke dasar, tepat setelah mengirimkan sinyal, kapal ditabrak. Boom! Segera tekan tombol untuk mengirimkan sinyal abnormal. Kapten berteriak, sesuatu telah terjadi. Kirimkan sinyal secepatnya, saat ini, tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang. Gemuruh, tidak hanya nomor 3, nomor 1 dan no. 2 juga telah menghilang, para penjaga di kapal tercengang. Tidak mungkin, menara penjaga setinggi itu hilang begitu saja saat kamu bilang menara itu menghilang. Sepertinya ada yang tidak beres, kan? 30 mil laut di depan seharusnya ada menara penjaga no. 3, kenapa tidak ada di sana? Kapal patroli sepertinya menemukan sesuatu yang tidak biasa di menara penjaga di depan. Apa yang terjadi di depan? Ketiga kapal tersebut melakukan patroli harian. Namun, masih ada patroli harian. Meski garis pertahanan sudah lama ditarik. Saat ini, ada 3 kapal yang berpatroli di perairan Dacia. Namun wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan kemenangan. Masih ada jejak posisi pertahanan sebelumnya di wilayah laut depan. Berbagai kapal berhenti di dermaga pantai yang terlihat sangat ramai. Namun, banyak kapal nelayan yang sudah mulai berangkat, apalagi di pagi hari. Garis pantai Dacia tenang seperti biasanya, mundur. Cepat keluar, langsung menghancurkan posisi sementara mereka. Leviathan mulai melawan, dan gelombang kejut yang tak tertandingi meletus dari tubuhnya.
Boom, ini benar-benar mengosongkan kekayaan laboratorium dewa. Semua sumber daya dihabiskan untuk membangun lebih dari 3.000. Bagaimanapun, ini adalah karya kebanggaan dokter kegelapan. Ada banyak metode serangan dan kekuatan penghancurnya luar biasa. Mereka mengandung terlalu banyak energi dan senjata. Dan serangannya begitu kuat hingga meledak, bahkan lebih tidak bisa dibunuh. Bahkan dokter kegelapan menyuntik mereka dengan benih gen dewa terlarang No. 76, sekalipun sisik dan benda lain di tubuhnya terlepas. Mereka memiliki semua karakteristik vampir dan ras dan tidak dapat dibunuh sama sekali. Anda tidak bisa dipukuli sampai mati. Hal itu menciptakan Leviathan yang tak terkalahkan. Ini juga menggabungkan berbagai teknologi dan material canggih. Ia dipulihkan menggunakan gen makhluk raksasa purba. Dan pengembangannya juga rumit, menggunakan semua ciri darah vampir dan berbagai ras aneh. Bisa dilihat berapa lama persiapannya. Sebenarnya mereka sedang mempersiapkan pembuatan Leviathan saat itu. Namun kemudian, karena sabotase Ye Junlin, dia gagal merebut gudang benih kiamat. Dr. Dark sudah lama mengeluarkan air liur, adalah hal yang paling diinginkan oleh laboratorium dewa. Sebelumnya laboratorium Dewata sangat memperhatikan gudang benih kiamat negeri Kanguru, karena koleksi makhluk purba di gudang benih kiamat negeri Kanguru relatif lengkap. Gunakan teknologi tinggi untuk memulihkan makhluk raksasa purba ini. Termasuk penelitiannya terhadap makhluk raksasa purba di bank benih negara-negara besar di dunia genetika sampel, DEL. Diekstraksi untuk penelitian, termasuk penelitian anatomi dokter kegelapan pada vampir dan banyak ras. Namun tidak ada yang mengetahui persiapan sebelumnya. Hanya butuh 1,5 bulan untuk memulai rencana tersebut. Adapun makhluk raksasa dengan nama Sandi Leviathan, dikembangkan oleh dokter kegelapan setelah banyak usaha. Itu terlalu mudah baginya, dokter kegelapan dapat mengembangkannya untuk Anda sebanyak yang Anda mau. Itu adalah makhluk raksasa seperti bom asap sebelumnya. Mereka masih membandingkan bom asap yang dikeluarkan laboratorium Dewata sebelumnya dengan yang sekarang, apakah bisa sama? Bencana sesungguhnya telah tiba. Saat ini, pikiran pertama yang terlintas di benak mereka adalah bahwa Ye Junlin benar. Senjata di tangan mereka yang dapat menghancurkan Big Mac sebelumnya tidak ada gunanya bagi Leviathan. Tidak apa-apa, tapi tidak masalah jika hanya meninggalkan sedikit bekas luka. Sisik mengerikan di tubuh Leviathan seperti baju besi terkeras di dunia, kebal terhadap segala serangan. Daya tembak sekuat itu tidak akan membahayakan Leviathan. Tidak apa-apa, wajah ratusan orang dipenuhi keheranan, dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Namun itu akan terjadi beberapa detik kemudian. Senjata di tangannya mengeluarkan daya tembak yang kuat, mengelilingi Leviathan. Mereka tidak akan takut dengan Leviathan di depan mereka. Sekarang kita mempunyai pasukan yang kuat dan senjata yang melimpah. Semua ketakutan berasal dari kurangnya daya tembak. Jika Anda miskin, Anda akan menyerang dengan akurat. Jika Anda kaya, Anda akan mendapat perlindungan senjata. Mereka tidak membutuhkan serangan yang presisi, mereka hanya membutuhkan cakupan tembakan. Banyak daya tembak, apalagi saat ini ratusan orang sedang berkumpul. Mereka sebenarnya telah berpartisipasi dalam perang, memiliki pengalaman penuh, dan tahu di mana harus berperang. Makhluk raksasa ini sangat kuat, tetapi ketika menghadapi senjata teknologi modern yang menakutkan, mereka akan tertembak. Berdasarkan pertarungan sebelumnya, kekuatan senjata yang kuat terjalin menjadi jaringan senjata. Cover raksasa, boom, boom, dada. Mereka segera menggunakan senjata canggih untuk menyerang Leviathan yang tidak jauh dari situ. Hanya ada beberapa ratus orang, tapi jumlahnya tidak banyak. Para penjaga di dekat garis pantai segera berlari setelah terjadi kelainan, bersambung.